biar nggak susah dan kekurangan uang. Ini kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Memang minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini saya update-nya itu agak lama ya, agak molor karena memang lagi sibuk banget ya. Karena ya ada launching beberapa produk yang harus saya lakukan. Terus mungkin kalau teman-teman yang udah join di grup kita, teman-teman bisa kita belajar bareng ya. Itu bisa digunakan untuk menjadi sebuah passive income dan kita pengen diskusi lagi. Saya pengen banget ya aktif lagi, terus pengen diskusi-diskusi bareng dengan teman-teman, kita ya bertukar pengalaman, bertukar ilmu, ataupun kita saling berinteraksi lagi di channel ini ya. Nah teman-teman, misalkan kita itu susah nih, misalkan soal keuangan, terus kita bingung bagaimana caranya, kok ini keuangannya lagi susah banget, terus kita merasa kekurangan terus. Nah sebenarnya rasa itu biasanya yang akan menarik menjadi sebuah realita. Jadi jangan pernah kita merasa kekurangan. Kita harus senantiasa merasa kita ini adalah orang yang memiliki keberlimpahan ya, meskipun apapun kondisinya itu kita bisa gunakan yang namanya pikiran kita untuk memanipulasi kondisi kita yang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa gunakan pikirannya. Dan bagaimana sih nanti kita harus menyeting pikiran kita, terus bagaimana cara pandang kita terhadap uang, terus bagaimana kita membuat pola yang itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan uang. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kok selalu susah dan kekurangan uang? Itu sebenarnya kembali lagi pada prinsip pikiran kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memprogram pikiran kita untuk menghasilkan sesuatu yang nantinya itu menjadi sebuah kehidupan yang akan kita jalani. Ketika kita udah memiliki pikiran bahwa uang itu bagaimana, itu ya kita akan menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita kehendaki. Jadi kita harus dengan bijak menjalankan apa yang menjadi tujuan utama kita, yaitu apa? Memiliki keberlimpahan dan banyak uang. Itu adalah kunci yang memang harus kita jalankan, kunci yang harus kita terapkan. Gak perlu malu apa yang dijalani ya. Mungkin teman-teman ada yang usahanya apa, terus jualan apa, atau yang menawarkan jasa apa. Gak perlu malu dengan itu semua. Yaitu adalah sebuah pilihan untuk menentukan kehidupan. Kalau teman-teman mencintai mungkin aktivitas pekerjaan teman-teman itu, maka teman-teman akan dibesarkan melalui jalur itu. Udah menggunakan passion, udah segenap hati menjalankan apa yang menjadi profesinya. Jangan setengah-setengah. Kadang ada orang yang bekerja terus mengeluh, wah kerjaannya ini banyak, gajinya sedikit, atau wah usahanya ini harus begini begitu dan tiba-tiba penghasilannya nggak sesuai. Jangan pikirkan itu, fokus saja dengan apa yang menjadi tujuannya. Lakukan setiap pekerjaan itu dengan cinta ya. Ketika kita udah melibatkan cinta, itu vibrasi kita akan selalu naik. Kita menjalani sesuatu itu dengan penuh semangat, dengan kita bisa menanamkan sesuatu yang bisa kita gambarkan dalam pikiran bawah sadar kita. Itu adalah sebuah metode yang memang harus teman-teman jalankan. Di video kali ini kita pengen bagikan ya, seperti biasanya ada 5 poin yang teman-teman bisa pelajari. Dan poin pertama adalah bagaimana pola pikir soal uang. Pola pikir soal uang ini kita menanamkannya bagaimana? Mungkin kita merasa ya udahlah pas-pasan aja nggak apa-apa. Ada yang selalu kurang, atau ada yang berpikiran juga wah selalu diberikan nilai yang lebih. Itu sah-sah aja, bebas aja, tapi itu hasilnya berbeda. Ya itu pilihan kita. Itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau uang kita selalu anggap mudah dan kita selalu banyak uang, maka dari manapun itu akan mengalir nilai-nilai yang itu bisa teman-teman gunakan untuk semakin berkembang. Teman-teman bisa gunakan untuk semakin maju. Bagaimana pola pikir kita soal uang itu menentukan bagaimana uang bekerja dan datang untuk kita. Kalau kita berpikirnya uang itu susah, uang itu sulit, maka uang itu akan merespon bahwa kita tidak begitu membutuhkannya. Ya karena kita menganggap adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Nanti uang yang mau datang itu berpikiran, wah janganlah, berarti kalau kita datang itu akan menjadi sebuah masalah bagi dia. Secara nggak kita sadari itu akan menolak ya, kita akan menolak nilai uang tersebut. Nah sayang banget ya, makanya kita harus tanamkan kalau uang itu ya
selalu mudah dan selalu ada, berapapun disyukuri. Bahkan ada seorang triliuner nih yang dia belanja apapun meskipun kembaliannya cuman 100-200 perak, dia tetap minta karena dia menghargai. Dengan dia menghargai, makanya vibrasinya itu nyampe, vibrasinya itu menarik. Oh, kecil aja dihargai dan dia dikasih yang besar. Ini sesuatu yang nyata ya, bukan mengada-ada. Padahal asetnya, kalau dipikir dia memiliki aset itu triliunan rupiah. Nah, dengan dia menghargai itu, makanya uang kecil besar semuanya datang kepadanya. Jadi teman-teman, hargai berapapun uang yang dimiliki, jangan pernah mengeluh. Lanjut di poin kedua, bagaimana pengelolaan uang. Pengelolaan uang ini bagaimana? Itu tergantung diri kita. Ada orang yang tipenya nih, begitu dapat uang tiba-tiba say goodbye. Ada orang yang tiba-tiba dapat uang, wah bisa investasi. Ada orang yang dapat uang, wah ternyata untuk bayar ini itu. Nah, itu pola orang beda-beda. Nah, pengelolaan kita itu bagaimana? Usahakan teman-teman, kalau misalkan nih punya penghasilan berapapun, sisihkan minimal 20% ya. 20% itu disisihkan untuk teman-teman tabung. Entah tabungnya itu nanti untuk ya mungkin sektornya apa, teman-teman bebas ya. Mau ditabung biasa, mau investasi, dibelikan emas, atau teman-teman gunakan deposito atau apapun lah, itu hak teman-teman sendiri. Dengan kita bisa mengelola itu, maka kita akan mendapatkan kemudahan ketika kita di masa-masa nanti itu butuh yang namanya uang. Mungkin kalau teman-teman nih yang bekerja terus tiba-tiba ya mungkin karena udah usia pensiun, teman-teman pensiun. Nah, biasanya orang pensiun ini udah bingung apa yang mau dikerjakan. Tapi ketika kita udah punya tabungan, kita udah menyimpannya lama, kita udah punya investasi, nilainya kan naik. Nah, dari nilai yang naik itu teman-teman bisa gunakan untuk ya mungkin modal usaha, mungkin teman-teman bisa gunakan ya dari yang nilainya yang tadinya berapa juta jadi berapa puluh juta, bahkan berapa ratus juta karena jangkanya panjang. Dari 20% itu jangan disepelekan, ya itu akan menjadi sesuatu yang besar dan itu bermanfaat ketika kita udah tua. Jadi yang namanya pengelolaan uang itu penting banget. Lanjut di poin ketiga, kita menghargai uang atau tidak. Ketika kita tidak menghargai uang, ya kita dapat uang berapapun udah bablas gitu, udah sirna, udah kita nggak pegang lagi, hanya berumur hitungan hari karena kita nggak menghargainya, kita nggak menghormatinya. Makanya apa, respon uang ini juga dia nggak betah kepada kita. Ibaratnya nih kita datang ke mungkin kemana ya, kita sekolah atau apapun dulu zaman kita masih sekolah, dan di sekolah itu kita merasa wah berat banget, pelajarannya sulit banget, terus di sini nggak dapat apa-apa, nggak bisa bebas karena apa, terikat aturan sekolah segala macamnya. Akhirnya apa, udah malas-malesan kita bolos sekolah, kitanya ogah-ogahan, dan akhirnya ya sudah nilai kita buruk ya. Meskipun kesuksesan seseorang bukan ditentukan dari nilai jika dia sekolah, tapi bagaimana dia menjalani kehidupan. Dengan kita menghargai uang, maka uang juga akan menghargai kita. Kita sayang kok dengan uang, kita selalu memanjakan uang, kita ada komunikasi dengan uang, kita ya mungkin selalu memberikan sebuah tempat yang layak untuk uang, atau kita membuatnya terus berkembang, membuatnya terus bertumbuh. Makanya dia pasti akan mengajak teman-temannya untuk datang kepada kita. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan yang namanya uang yang ya mungkin gak disadari, tiba-tiba dapat rezeki yang besar. Itu bukan sesuatu yang gak mungkin, itu mungkin aja. Karena apa? Law of attraction tidak mengenali siapa Anda, tidak mengenali di mana Anda tinggal, tidak mengenali jenis kelamin Anda apa. Semua tergantung dari pikiran kita. Semua tergantung dari bagaimana kita menariknya untuk terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita inginkan dan gak yang kita inginkan, kalau kita memikirkannya terus menerus, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan. Lanjut di poin keempat, bagaimana gaya hidup. Ya, gaya hidup ini juga menentukan ya. Jadi misalkan nih saat ini lagi tren nih, wah ini mau ada HP yang gambar buah-buahan tuh baru keluar seri 15 ya. Itu kalau kita misalkan orang yang memburu gaya hidup akan menyanyiakan uang hanya untuk membeli sebuah gadget, takut nanti kurang ngehit, takut nanti wah kalah gengsi, takut nanti ya mungkin kalah dengan teman-temannya. Jangan berpikir seperti itu. Ketika gaya hidup kita selalu mengikuti orang, terus kita gengsian, ingat, gengsi tidak membuat kita kaya, tapi kalau kita kaya pasti bergengsi. Apapun yang Anda pakai itu akan punya nilai, itu akan punya value yang mungkin orang nggak bisa menirunya. Contoh nih, Anda hanya menggunakan HP yang
sejuta 2 jutaan atau mentok-mentoknya di 3 juta lah, tapi Anda tahu fungsinya untuk apa, terus nggak perlu untuk gengsi. Dari situ teman-teman itu saldonya numpuk. Keren mana? Kita pakai gadget yang itu wow, tapi kitanya mumet, kadang kita belinya harus dengan cicilan atau segala macamnya yang itu akan menyusahkan kita juga. Cicilan belum selesai, keluar seri baru, teman kita ganti dan kita pengen. Pilih mana? Pilih seperti itu atau udahlah biasa-biasa aja tapi investasi kita banyak, saldo kita tebel, dompet kita ini nggak pernah kosong, ATM kita wah mau kemana-mana udah tenang. Karena apa? Isinya banyak. Pilih mana? Ya itu hak teman-teman juga, mau pilih mana terserah teman-teman. Kalau saya yang penting nilai saldonya banyak, gengsi itu belakangan. Karena dengan saldo kita udah banyak, kita lebih tenang daripada kita gengsian cuma dianggap wow ini sultan nih, ini bos nih, tapi dalam kenyataannya kitanya ngeluh nih di dalam, aduh saldo udah nggak ada nih, wah kapan ya gajian ya, aduh kapan lagi nih ada uang masuk nih, waduh ternyata ada tagihan nih, barang dagangan belum dibayar, kemarin udah dibelikan ya mungkin gadget, mungkin apa yang untuk gengsi kita. Nah itu kesampingkan ya. Jadi bagaimana kita menerapkan hidup kita itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman bebas kok, teman-teman mau gimana ya itu hak teman-teman juga. Mungkin ada yang berpikir juga, wah gaji gua sekian, taraf hidup gua harus naik nih, gaya hidup harus ditingkatkan. Padahal yang bikin uang Anda habis, penghasilan Anda habis itu bukan karena itu kurang, tapi karena apa? Gaya hidup Anda ya. Bukan saya menghakimi, tapi ini realita yang udah terjadi. Lanjut di poin terakhir, poin kelima, rasa syukurnya bagaimana ya. Kita ketika mendapatkan rezeki, mau itu besar, mau itu kecil, mau itu sedang, mau berapapun nilainya, bagaimana rasa syukur kita? Apakah kita bersyukur atau kita mengeluh ya? Banyak ya video yang saya jelaskan juga soal ini, itu juga berpengaruh bagaimana uang itu datang dengan mudah ataupun dengan susah kepada kita. Jadi teman-teman miliki rasa syukur yang sama, mau kecil mau besar mau sedang, rasakan rasa syukurnya sama. Jangan pernah kita berpikir udahlah syukuri aja. Ketika kita udah punya prinsip seperti itu dalam diri kita, dalam perasaan kita, itu sebenarnya kita mengeluh. Syukuri aja. Tapi kalau kita bersyukur banget nih dapat uang sekian dengan nada gembira, dengan perasaan gembira, berapapun nilainya, kita nggak membandingkan, itu jauh lebih oke, itu jauh lebih besar lagi nanti manfaat yang akan diterima ya. Jadi teman-teman fokus aja pada pengelolaan uang, pada bagaimana cara pandang kita kepada uang ya. Sukses berlimpahan. Thank you.